Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pagi ini kita bertemu lagi dalam suasana yang agak berbeda. Kalau biasanya kita pembelajaran lewat tatap muka, tapi kali ini kita tahu sendiri karena keadaan, maka kita pembelajaran kali ini lewat dengan di WA-nya anak masing-masing, ya. Atau biar lebih kerennya biasanya kita pakai daring, anak-anak ya. Meskipun begitu kita tetap akan terus semangat anak-anak ya dalam belajarnya. Tidak usah kemudian tidak semangat, gak boleh ya. Meskipun bertemu bu guru hanya seperti ini, tapi tidak boleh mengurangi semangat anak-anak dalam belajar. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari bersama-sama bu guru kita membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagus. Anak-anak, sekarang kalian sudah naik di kelas 4. Kemarin masih kelas 3, sekarang sudah di kelas 4 ya. Jadi harus tetap dan lebih malah semangat belajarnya ya. Anak-anak, materi kita kali ini yaitu tentang surat Al-Falaq. Anak-anak sudah hafal belum surat Al-Falaq? Ya, pasti anak-anak sudah hafal dan sudah bisa semua. Karena anak-anak sudah pinter-pinter, ya. Ayo, sebelum itu kita baca bersama-sama dulu. Bu Guru sambil pingin tahu siapa anak-anak yang sudah bagus bacaannya, siapa yang masih perlu dengan bantuan atau tuntunan. Yuk bersama-sama Bu Guru yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, dalam membaca surat Al-Falaq ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa bacaan tajwid di situ. Ya, anak-anak harus paham. Coba sekarang kita lihat bersama-sama. Ada bacaan apa saja di situ? Nah, ternyata di situ yang pertama yaitu ada ikhfa. Anak-anak tahu apa itu ikhfa? Siapa yang sudah tahu ikhfa? Ya, sekarang Bu Guru jelaskan ya. Anak-anak, dalam surat Al-Falaq ini ada beberapa bacaan tajwid, di antaranya tadi yaitu ikhfa. Contoh di situ yaitu ada nun sukun bertemu dengan shin. Itu bacaan ikhfa. Contohnya miasyarri. Itu bacaan ikhfa. Di dalam ayat kedua, juga ayat ketiga sama. Miasyarri, nun mati ketemu shin, itu juga bacaan ikhfa. Dan ayat kelima, ayat keempat juga sama. Jadi bacaan ikhfa terdapat pada ayat kedua,
ketiga, keempat, dan kelima, yaitu nun mati bertemu shin. Di samping itu ada lagi bacaan idhar. Yang mana bacaan idhar itu? Yaitu ada di ayat ketiga yang berbunyi ghasiqin idza. Nah, itu tanwin bertemu dengan hamzah atau alif di situ. Bacanya jelas. Wa min syarri ghasiqin idza. Ya. Jadi di situ tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, itu bacaan idhar. Sama juga dengan di ayat kelima. Hasidin idza. Itu juga bacaan idhar. Paham anak-anak ya? Di samping itu ada juga bacaan qalqalah. Nah, huruf qalqalah ada berapa anak-anak? Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Di mana itu letaknya? Di surat Al-Falaq, yaitu pas di akhir surat itu semuanya mulai ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu semua bacaan qalqalah. Qalqalah kubro. Makanya membacanya falaq, khalaq, waqab, uqad, hasad. Nah, seperti itu. Di samping itu ada juga matobi'i. Mana yang itu ada matobi'inya? Matobi'i itu dibaca panjang. Seperti ada kata kul a'u. Nah, o-nya itu matobi'i. Karena setelah dhammah ada wawu sukun. Itu dibaca matobi'i. Di ayat pertama. Ayat kedua juga ada ma. Nah, pahami min syarri ma itu. Setelah fathah ada alif. Itu juga namanya matobi'i. Kemudian di di ayat ketiga juga ada. Di ayat keempat juga ada, di ayat kelima juga ada. Jadi anak-anak setiap membaca harus tahu tajwidnya ya. Di samping itu ada lagi itu ayat pertama Rabbil falaq. Nah, itu ada al yang ada tanda sukunnya di atas. Itu namanya al-qamariyah ya. Di ayat pertama sama ayat keempat fil uqad. Nah, itu kalau setiap ada al, ada alif lam, kemudian disukun atasnya, itu dinamakan al-qamariyah. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, di samping kita harus tahu bacaan tajwid, dalam membaca Al-Quran kita harus juga bisa membedakan setiap huruf. Contoh dalam surat Al-Falaq ini yang perlu kita perhatikan yaitu ada tha. Bacanya tha. Ada shin, ada sin, ada ha, ada kha. Juga ada zal, ada dal. Ada di situ hamzah a bunyinya, kemudian ain, ada ghain, ada qaf, ada fa, juga ada qaf lagi. Jadi itu perlu diperhatikan dan ketika membaca harus jelas ya, tidak boleh disamakan karena itu beda. Kalau ada ayat, ada huruf yang berbeda tapi membacanya kok disamakan, nanti jadinya salah ya, karena nanti salah dalam arti. Jadi anak-anak harus hati-hati setiap membaca surat apapun di dalam Al-Quran. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak, kalau sudah paham, coba dibaca surat Al-Falaq tadi dengan benar, sesuai dengan tajwid dan huruf-hurufnya tadi ya. Anak-anak membacanya harus berulang-ulang biar lebih paham dan lebih baik dalam bacaannya. Kalau sudah selesai membaca, maka anak-anak harus membaca di depan orang tuanya ya.
Karena sekarang anak-anak belajar di rumah dibimbing oleh orang tua, baik ayah maupun ibu. Maka setelah anak-anak belajar ini, bacalah surat Al-Falaq tadi di depan orang tua kalian masing-masing. Kemudian silakan direkam atau divideokan. Setelah itu kirim ke WA-nya Bu Ulfiah. Ya, itu sebagai tugas bahwa anak-anak sudah mampu membaca surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Ingat anak-anak, membaca, bukan menghafal ya, membaca. Jadi dibaca di depan orang tuanya, direkam, kemudian nanti dikirimkan ke Bu Ulfiah. Nggih, anak-anak nggih. Kiranya anak-anak hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar di rumah meskipun tanpa didampingi Bu Guru, tetapi yang mengganti Bu Guru adalah ayah dan ibu anak-anak semua. Jadi tetap semangat. Dah, akhirnya Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Kita baca bersama-sama hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.